Cendekiawan muncul di layar William Shakespeare, sebuah nama yang menggema selama 4 abad sejarah, identik dengan pencapaian tertinggi dalam sastra. Kata-katanya telah membentuk bahasa kita, dan drama-dramanya terus dipentaskan di panggung-panggung di seluruh dunia. Tapi siapakah pria di balik mahakarya tersebut? Ya, mari kita kembali ke masa lalu untuk mengungkap kehidupan putra pembuat sarung tangan dari Stratford yang menjadi dramawan terhebat di dunia. Transisi ke adegan Stratford. Kisah kita dimulai pada tahun 1504 di kota pasar yang ramai, Stratford-upon-Avon. Disinilah William lahir dari pasangan John dan Mary Shakespeare. Ayahnya adalah seorang pria terhormat dan ambisius yang menanjak dalam jajaran kota. William muda kemungkinan besar bersekolah di sekolah tata bahasa setempat, di mana ia akan menerima pendidikan yang ketat dalam bahasa Latin dan teks-teks klasik. Pada usia 18 tahun, ia menikahi Anne Hathaway, seorang wanita yang 8 tahun lebih tua darinya. Pernikahan itu terburu-buru karena Anne sudah hamil. Pernikahan yang terpaksa ini menandai awal dari kehidupan rumah tangga yang akan segera ia tinggalkan, transisi ke adegan London. Sekitar akhir tahun 1540-an, Shakespeare menghilang dari catatan sejarah dalam periode yang oleh para cendekiawan disebut tahun-tahun yang hilang. Ia tak muncul kembali dan berada di London, bukan sebagai seorang kepala keluarga, tetapi sebagai kekuatan yang sedang berkembang di kancah teater kota yang dinamis. Ia bekerja sebagai aktor dan penulis, dengan cepat membuat namanya terkenal melalui drama-drama awalnya yang seringkali berdarah-darah seperti Titus Andronicus. Pada tahun 1594, dua adalah anggota pendiri Lord Chamberlain's Men, kelompok akting paling sukses pada masanya. Kesuksesan mereka membawa mereka membangun teater mereka sendiri di tepi sungai Thames pada tahun 1599. The Globe, sebuah panggung yang akan menjadi tempat pemutaran perdana beberapa karya terhebat dalam bahasa Inggris. Montase, adegan drama. Pergantian abad menandai dimulainya periode tragisnya yang agung. Hanya dalam beberapa tahun, ia menghasilkan Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth. Drama-drama ini menyelami sudut tergelap dari sifat manusia, mengeksplorasi tema-tema ambisi, pengkhianatan, kegilaan, dan balas dendam dengan kedalaman psikologis yang tak tertandingi. Aloyka Munter, kemenangan artistik ini dibayangi oleh duka pribadi yang mendalam. Pada tahun 1596, putra satu-satunya Hamlet meninggal pada usia 11 tahun. Banyak cendekiawan percaya bahwa kehilangan yang menghancurkan ini menanamkan karya-karyanya di kemudian hari, terutama Hamlet, dengan melankoli yang dalam dan menghantui. Transisi ke adegan kehidupan selanjutnya, pada tahun 1610-an, Shakespeare telah menjadi orang kaya, seorang pengusaha cerdik dengan investasi di properti dan gandum. Ia pensiun ke Stratford, bukan sebagai seniman yang berjuang, tetapi sebagai seorang pria terhormat, membeli rumah terbesar kedua di kota itu, New Place. Ia meninggal pada tahun 1616 pada usia 52 tahun. 7 tahun setelah kematiannya, teman-teman dan sesama aktornya, John Hemingway dan Henry Condell, memberikan jasa yang tak ternilai bagi dunia. Mereka menyusun First Folio, melestarikan 36 dramanya. Banyak di antaranya belum pernah dicetak sebelumnya. Tanpa buku ini, karya-karya seperti Macbeth dan The Tempest akan hilang selamanya. Kejeniusan Shakespeare tidak hanya terletak pada ceritanya, tetapi juga pada bahasanya itu sendiri. Dia menciptakan lebih dari 1,000 kata umum kita, dan memberi kita frasa yang tak terhitung jumlahnya yang masih kita gunakan sampai sekarang. Dia adalah dan tetap menjadi jiwa dari zamannya.